Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Dina, wali kelas 4B. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya robbal alamin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap semua, silakan anak-anak buka buku paketnya. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 6, halaman 90. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa belajar bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan tingkatkanlah kecerdasan kami. Shadaqallahul azim. Sebelum kalian memperhatikan materi yang Ibu Dina sampaikan nanti, Ibu Dina akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang taman bermain yang hilang, siswa mampu menilai unsur cerita atau pesan moral berdasarkan pendapat pribadi yang tepat. Yang kedua, dengan membaca teks tentang taman bermain yang hilang, siswa mampu menyajikan pendapat pribadi tentang unsur cerita atau pesan moral dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang taman bermain yang hilang, siswa mampu membedakan antara sikap yang baik dan tidak baik terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks tentang taman bermain yang hilang, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap yang baik dan tidak baik terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara terperinci. Baiklah, hari ini kita belajar pembelajaran 6. Nah, apakah anak-anak masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Marilah kita baca kembali cerita tentang taman bermain yang hilang. Perhatikan teks berikut ini. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Tuti, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan, perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Tuti selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Tuti, si udang kecil, Kuro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Tuti tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Tuti dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Tuti bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah kepiting menjelaskan perlahan, "Tuti,
Sayang sekali hutan bakau tempatnya bermain sudah rusak. Ayah dengar dari taman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Butuh lahan yang lebih luas. Oleh karenanya, mereka menebang habis hutan bakau. Mereka bangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainnya dulu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tak ingin Pupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Pupi terus menanti tanpa kepastian. Pupi tertunduk sedih. Itu sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita? Makhluk kecil di pesisir pantai. Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Pupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Pupi. Dia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatnya bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Pupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia tidak bisa minum air asin, Pupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Pupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Pupi hanya ingin berdoa dan berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Pupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, dari cerita Taman Bermain yang Silam, pesan moral apa yang anak-anak dapatkan? Ayo. Iya, benar sekali. Manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya, hutan bakau yang merusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu juga, rusaknya hutan bakau mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung. Nah, sebagai manusia, kita tidak boleh sombong karena sebagai manusia kita hanyalah makhluk yang lemah ya. Selain itu juga sikap yang baik yang kita dapatkan dari cerita Taman Bermain yang Silam, yaitu Pupi sangat menyayangi teman-temannya. Kemudian Pupi sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Dan sikap yang tidak baik, apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Manusia merusak lingkungan hutan bakau, tempat hewan tinggal. Kemudian, manusia membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas. Itu adalah sikap yang tidak baik yang kita dapatkan dari cerita Taman Bermain yang Silam. Nah, tadi sudah Ibu Dina jelaskan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dari cerita Taman Bermain yang Silam. Sekarang, sikap yang baik dan sikap yang tidak baik seperti apa yang sering anak-anak temukan di sekitar anak-anak? Iya, benar sekali. Sikap yang baik, contohnya itu seperti selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Kemudian selalu menyapa dengan ramah tetangga kita dan
selalu menawarkan bantuan sesuai kemampuan yang kita punya. Nah, ini adalah contoh sikap yang baik. Kemudian yang bukan contoh dari sikap yang baik atau sikap yang tidak baik adalah seperti membuang sampah sembarangan, tidak mau bertegur sapa dengan teman, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Dan ciri-ciri dari sikap baik yaitu tidak merugikan orang lain. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Ya, mampu mengendalikan diri dan selalu berpikir positif ya. Nah, dari kesimpulan, sikap yang baik ini adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, selalu berpikir positif dan mampu mengendalikan diri. Baiklah, untuk tugas tema 4, silakan anak-anak buka buku LKS-nya halaman 29. Jawablah beberapa pertanyaan dan tuliskan pesan moral dari cerita Taman Bermain yang Hilang. Kemudian di halaman 30, tuliskan sikap baik dan sikap tidak baik yang ada di sekitarmu. Baiklah, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu Dina sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk anak-anak. Tetap semangat ya belajarnya dari rumah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.